karakter mitra yang sering menjalankan goret atau pemain goret gampangnya ya teman-teman, kita sebutnya pemain goret. Nah, apa aja sih karakter pemain goret ini? Karakter pemain goret ini biasanya itu on beatnya itu lebih pagi ya teman-teman ya. Kalau tadi gosen itu jam 9 sampai jam 10, kalau goret itu harus pagi ya kan, karena emang orderannya atau puncak atau jam sibuknya emang di pagi ya teman-teman ya. Pagi itu jam sibuknya dan sore gitu kan, sampai sore jam 5-an gitu ya. Puncaknya itu jam pulang kerja itu ya. Sisanya hanya bonus ya teman-teman ya, selebihnya hanya bonus ya gitu. Kalau siang udah mulai surut gitu kan. Itu harus pagi, makin pagi makin bagus ya kan. Ya minimal habis subuh ya, habis sholat subuh itu biasanya pemain goret itu udah mulai ngebeat ya teman-teman, udah mulai on gitu kan. Nah, itu jam on beatnya. Kemudian mereka itu punya kebiasaan itu, kalau yang pemain goret bener-bener goret gitu ya, itu rata-rata kebanyakan itu mereka lebih seneng, itu budaya, bahkan udah jadi budaya, lebih seneng atau udah kebiasaan, lebih suka, favorit mereka itu jaraknya pendek ya, pendek-pendek, misalkan dari stasiun terus nganter gitu kan, misalkan jaraknya 2 kilo ya, paling maksimal 3 kilo ya, nanti mereka balik lagi. Mereka nggak pernah masalah gitu kalau jaraknya pendek dan harus balik lagi gitu kan, kalau bisa. Tapi kebanyakan yang udah akunnya udah jadi, udah biasanya langsung disamber lagi biasanya ya, kalau masih jam sibuk itu teman-teman, catatannya ya biasanya cepet gitu teman-teman ya. Itu kebiasaannya ya teman-teman, udah jadi budaya itu ya. Kemudian ini jangkauan wilayah atau jangkauan areanya itu biasanya cuman di situ-situ aja, maksudnya di situ-situ aja. Mereka itu jarang ya kalau mitra goret itu main keluar jauh gitu ya dari lokasinya. Misalkan di lokasi stasiun Kalideres, nah mereka biasanya udah sekitaran stasiun itu aja biasanya, radius misalkan paling jauh radius 5 kilo. Nah udah di situ aja, itu target mereka kalau mereka tujuannya buat jadi jawara goret ya teman-teman ya. Itu radiusnya di situ. Kalau biasanya jauh sedikit itu kadang mereka suka nggak mau gitu kan, suka mikir-mikir, mungkin ada cuman nggak banyak gitu teman-teman, ada beberapa. Cuman ini saya menjelaskan secara umum ya teman-teman ya, bukan secara khusus. Sekali lagi, ini rata-rata hanya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengamatan saya selama ngebeat ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kebetulan nonton mitra goret, kalau kalian merasa bukan kayak gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah kan. Saya bilang itu rata-rata, nggak semua gitu, tapi mayoritas kayak gitu yang saya temuin gitu kan. Saya kan nemuinnya bukan sehari 2 hari, udah 4 tahunan ya teman-teman, dari 2019 sampai 2017 gitu ya. Nah, itu tadi jangkauannya ya, jangkauan wilayah on ngebeatnya ya teman-teman ya. Terus targetnya itu mereka apa sih targetnya? Target ngetripnya itu jumlah tripnya. Nah beda, kalau tadi gosen itu nggak perlu terlalu banyak, yang penting pendapatannya gede atau argonya itu satu orderan itu minimal 40.000, itu seneng dia mereka ya. 40.000 sampai makin tinggi makin senang gitu pokoknya ya. Kalau gosen, kalau mitra goret itu nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Yang penting tripnya banyak tapi pendek-pendek, itu mereka lebih suka gitu ya, tripnya pendek nih ya. Targetnya itu biasanya di atas 20 trip ya teman-teman ya, 20 trip ya teman-teman, minimal 20 sampai ke atas gitu ya kalau lagi normal. Kalau udah jadi biasanya begitu targetnya ya teman-teman. Nah kemudian kalau selain karakter, itulah beberapa karakter dari mitra goret. Nah pastinya sama halnya sama yang tadi mitra gosen ya. Apa sih
hal yang jadi menakutkan atau menjengkelkan atau jadi momok ya, momok khusus ya bagi kebanyakan mitra Goret, yaitu adalah apa, obesitas penumpangnya. Dalam arti ini saya data kutip, obesitas itu penumpangnya itu berat badannya berlebihan. Misalkan gemuk lah, kita ambil gampangnya gemuk, atau bahkan penumpangnya itu lebih dari satu, misalkan ibu-ibu yang misalkan beratnya 70 kilo terus bawa anaknya SD kelas 1, itu udah lumayan ngap itu teman, udah ngerasa berat. Apalagi buat motor matic ya, pasti teman-teman kalau motor gigi itu masih bisa masih kuat gitu ya. Kalau motor matic itu udah ngeden, apalagi ketemu tanjakan. Saya pernah, soalnya saya ngalamin juga. Saya ngomong begini kan karena fakta juga, saya ngalamin. Tadi Gosen saya ngalamin, Goret pastinya saya juga ngalamin, ya kan. Itu tanjakan berapa derajat aja, misalkan 20 derajat ya, atau 20 sampai 30 derajat itu kalau bawa boncengan nggak kuat, itu kita dari pelan ya, bukan nggak ancang-ancang dulu, kita dari gas 0 tiba-tiba langsung naik begitu ya. Ada kayak gitu, misalkan tanjakan kita dari basement, ada kadang begitu kan, basement tanjakannya kan begitu pendek tapi langsung belok, kadang begitu, itu yang nggak kuat biasanya. Kadang saya turun saya minta tolong turun dulu mbak ya. Ya turun kayak gitu. Nah itu hal yang menakutkan atau menjengkelkan ya teman-teman ya. Nah itu tadi karakter dan hal yang momok atau momok menakutkan bagi mitra Go Ride.